Ini menarik ya. Soalnya gini, jujur ya, ibaratnya gini ya. Banyak teman saya yang sekarang bahkan udah ada juga yang viral di sosmed juga bahwa sejak divaksin dia autoimun gitu, tiba-tiba dia diabetes gitu, ada penyakit yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba dia diabetes. Teman sekantor saya juga ada gitu, yang ini sejak dia tadinya nggak punya itu, sejak dia vaksin dia diabetes, kemudian juga ada yang masuk infotainment juga soal public figure, tiba-tiba dia autoimun gara-gara vaksin. Ini ada hubungannya nggak sih Bu? Oh, itu sangat logis. Sekarang banyak sekali penelitian, bahkan ada ratusan penelitian di jurnal-jurnal internasional yang menghubungkan itu. Bahkan negara di Jepang itu bisa membuat statement bahwa setelah vaksin maka terjadi 201 macam penyakit baru yang timbul karena vaksin itu. Nah, saya penasaran. Ya. Kemudian saya cari apa ya yang sedang dikerjakan WHO. Nah, ternyata WHO saat ini sedang sibuk memberikan satu pelatihan transfer of knowledge and transfer of ideology pada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, yang agak miskin. Diajarin membuat vaksin mRNA flu burung. Lah, berarti kalau disiapin untuk bikin vaksinnya, berarti penyakitnya akan ada dong. Itu dia. Ini kan kayak orang bikin kalau di komputer, yang bikin virus orang yang punya antivirus, biar laku antivirusnya. Dia produksi antivirusnya dulu baru virusnya. Iya. Ya kalau kayak gitu terserah lah itu kan. Tapi yang jelas sekarang kesibukannya dia satu itu, dua mpox. Mpox itu ya, tapi menurut saya kalau mpox sudah nggak aneh gitu. Tapi yang aneh adalah transfer of knowledge and transfer of technology, dan menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bisa membuat suatu vaksin mRNA. Nah, jadi just in case pada suatu saat benar-benar terjadi pandemi flu burung, maka tinggal memerintahkan WHO tinggal memerintahkan pada National IHR Authority masing-masing negara itu bikin vaksin mRNA. Gitu. Ini kayak repetisi kejadian pandemi kemarin ya sebenarnya. Pandemi kemarin belum ada IHR. Ya tanpa IHR-nya maksudnya. Polanya hampir mirip. Polanya nanti kalau sudah ada National IHR Authority itu lebih perintah WHO lebih mulus lagi. Dan itu yang dari WHO. Lah yang dari kita permintaannya, wah kamu harus pakai, misalkan ini, menurut aturan ini Anda harus pakai maskernya yang kayak ini, yang bikinannya dia. Anda harus pakai baju yang seperti ini. Anda harus ini, semua harus lockdown, tidak boleh, semua masjid harus tutup, semua gereja harus tutup. Nah, obat-obatannya boleh harus dari saya, gitu. Nah, disitulah saya berpikir nanti begitu selesai utangmu sekian Indonesia, dihitung utang bukan bantuan, bukan apa. Nah, ini akan memperberat negara kita. Maka saya selalu menghimbau hati-hati Pak Prabowo dalam hal kayak gini, jangan sampai kita terjebak di dalam hutang yang sebelumnya tidak perlu. Gitu. Iya. Kalau untuk strukturnya gimana tuh Bu? Misalnya ada IHR ya di Indonesia ini. Ini akan berdiri di bawah Kemenkes atau? Harusnya di bawah Kemenkes. Harusnya Menkes yang berperan. Menkes sudah tahu belum sih ya apa ini? Ya pasti udah tahu kali. Nggak tahu, saya nggak tahu. Apakah di bawah Menkes, apakah di bawah Satgas ya kayak Pak Doni Munardo itu. Ayo, kita belum tahu. Saya belum tahu kesananya. Tapi menurut saya National IHR Authority itu adalah gantinya Pak Munardo itu. Oh, tapi Ibu udah sempat diskusi belum sih dengan Menkes sekarang mengenai ini? Ini kan menarik. Bukan Menkes, itu mesti presiden. Apakah presiden sudah tahu apa belum, saya nggak ngerti.
ini apa rencana yang cukup besar worldwide dan menyangkut rakyat ya. Ya misalnya ada terkomunikasi. Permasalahannya apakah kita rakyat masih diperhitungkan? Diperhitungkan. Tapi menurut saya Pak Prabowo sangat mencintai rakyat. Pak Prabowo sangat berpihak pada rakyat ya. Kalau saya lihat dari pidato-pidatonya, it's very nice. Yes. Saya senang banget tuh dengan pidato-pidatonya beliau. Dan itu konsekuensi logisnya, mestinya harus aware terhadap ini. Iya, mudah-mudahan. Karena ini korbannya adalah rakyat. Menariknya Donald Trump yang kelihatannya kayaknya begitu ya gitu ya, orangnya bisnis banget ya, ibaratnya kayak transaksional, ternyata mikirin negaranya juga, dia nggak mau ikutan itu juga kan gitu. Iya. Dia suka disebut sebagai ultranasionalis. Dia nasionalis kan gitu. Jadi saya rasa ya mungkin dengan sikap dari Trump yang seperti ini juga mungkin akan men-trigger Pak Prabowo juga punya integriti untuk menjaga itu juga mungkin ya. Mudah-mudahan. Kalau menurut pengamatan saya pada beliau itu dia cukup berpihak pada rakyat. Sangat berpihak pada rakyat. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa? Apakah informasi-informasi seperti ini bisa sampai kepada beliau apa tidak? Karena di sekelilingnya beliau juga apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat ataukah mereka bagian dari rencana besar ini ya, mafia misalkan, kita nggak tahu. Kan dulu ya, maksudnya untuk urusan pandemi kemarin itu kalau hitungannya proyek termasuk sukses 2020 itu kan, maksudnya jikapun ini sebuah proyek gitu ya, dipandang dari siapa? Maksudnya kan semuanya tuh kan pada ngikutin campaign ini gitu. Akhirnya pada vaksin. Mereka masih kecewa. Oh, ini belum sukses bagi mereka? Belum kecewa. Mereka masih kecewa. Karena ternyata yang divaksinasi tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan 80% lebih. Tapi ternyata baru 30-40%. Jadi di seluruh dunia yang vaksin cuma 30%? 30-40%. Dan saya termasuk yang 30% itu. Ini menarik ya, soalnya jujur ya, ibaratnya gini ya. Banyak teman saya yang sekarang bahkan udah ada juga yang viral di sosmed juga bahwa sejak divaksin dia autoimun. Gitu, tiba-tiba dia diabetes gitu. Ada penyakit yang sebelumnya belum ada, tiba-tiba dia diabetes. Teman sekantor saya juga ada gitu. Yang ini sejak dia tadinya nggak punya itu, sejak dia vaksin dia diabetes, kemudian juga ada yang masuk infotainment juga soal public figure. Tiba-tiba dia autoimun gara-gara vaksin. Ini ada hubungannya nggak sih, Bu? Oh, itu sangat logis. Sekarang banyak sekali penelitian, bahkan ada ratusan penelitian di jurnal-jurnal internasional yang menghubungkan itu. Bahkan negara di Jepang itu bisa membuat statement bahwa setelah vaksin maka terjadi 201 macam penyakit baru yang timbul karena vaksin itu. Jadi vaksin itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang sebetulnya Anda sudah berbakat gitu. Misalkan sebetulnya Anda sudah prediabetes jadi diabetes. Tadinya prediabetes mungkin jadi trigger diabetes. Ya? Jadi men-trigger. Anda sudah sebetulnya punya bakat untuk kansernya muncul. Yang di Jepang itu banyak sekali kanker muncul setelah 2021. Nah itu dibandingkan sebelum divaksin dan setelah divaksin. Dan kalau pemerintah Jepang tegas, semua dibiayai oleh pemerintah Jepang. Kalau kita bayar juga, udah vaksin bayar sendiri lagi. Tapi begini, ini kan sepertinya ada satu pihak yang ngotot ingin semua warga di dunia ini divaksin. Tujuannya apa sih, Bu, sebenarnya? Orang tuh semua harus divaksin gitu. Kan tadi nggak sampai 80% mereka anggap ini proyeknya berarti belum goal. Ya, yang paling gampang itu adalah keuntungan finansial, itu udah pasti. Iya, udah pasti. Dan keuntungan finansial itu sampai ke elit negara-negara anggota. Ya. Jadi jangan Anda heran kenapa sih elit-elit kita kok nerima aja vaksin begitu. Ya, negosiasinya pasti transaksional pasti. Ya, transaksional pasti mendapat untung juga. Ya. Elit-elit yang di dalam.
Nah, dan kemudian sampai-sampai Pak Jokowi mengeluarkan undang-undang bahwa tentang pandemi tidak bisa diudak-udik di KPK. Oh, I see. Tidak boleh dibongkar. Oh, begitu ada? Ada padahal ratusan triliun ya. Iya, iya. Nah, itu yang baru denger membahayakan nanti kalau ada pandemi lagi, diproyekin lagi gitu loh takutnya. Oh. Yang korban kan rakyat. Tapi cuman gini, kalau nanti misalkan ada pandemi dan misalkan ada vaksin, please pemberian vaksin itu harus pakai informed consent. Mana yang mau divaksin dan yang mau divaksin itu apakah dia boleh divaksin ataukah apakah dia perlu divaksin. Vaksin itu kan untuk meningkatkan imunitas. Kalau imunitasnya sudah tinggi kapan divaksin? Tadi kalau Ibu bilang ada alasan ekonomi juga di sana kan, dari keuntungan itu. Tapi kalau saya lihat Bill Gates kan udah nggak ada isu dengan ekonomi sebenarnya, Bu. Yang dicari apa lagi sih sebenarnya, Bu? Maksudnya kan dia secara kalau alasannya transaksional ya, ekonomi. Beliau kan udah punya maksudnya salah satu yang terkaya di dunia gitu. Apa ada? Kalau yang saya tahu ya, yang saya baca dan kemudian saya dengarkan Pak Ihsanuddin Nursi itu ya, ya dia kan tukang buku itu kalau baca abrak-abrak. Nah itu ya ada kepentingan politik. Kepentingan politik bagaimana negara-negara, terutama kayak negara Indonesia yang kaya sumber daya manusianya, bagaimana supaya kita tuh tetap tergantung dengan mereka. Under control. Oh, jadi ini di luar dari selain alasan ekonomi, alasan ingin mengkontrol atau menguasai kan sebenarnya dengan cara yang nggak kelihatan seperti menjajah kan gitu kan? Iya. Dan mereka kan pengen one government in the world. Jadi dunia itu satu government, tidak ada batas New lagi. World Order. Ya, bangsa itu. Tapi itu selalu orang mengatakan itu teori konspirasi, padahal sebetulnya itu yang akan dijalankan. Kita selalu lengah, apalagi orang-orang yang merasa pendidikannya di sana gitu, mereka pasti nggak sepakat dengan itu. Iya. Karena orang di sana baik-baik kok. Iya. Nah, Amerika termasuk negara yang juga akan menjadi korban kalau itu terjadi. Memang rakyat dan warga di Amerika memang banyak ya, orang baik itu pasti banyak juga gitu. Tapi kan ini kebijakan pemerintah, bukannya warganya, bukan warga dan gitu. Pemerintah Amerika juga bukannya bisa menentukan diri sendiri seperti apa yang kita bayangkan. Oh, mereka juga dikontrol juga. Iya. Ya sebetulnya termasuk korban juga. Oh, juga mereka juga. Itu satu sistem. Jadi sistem di luar lebih besar dari itu. Ya. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya siapa sih sebenarnya orang yang lagi ngopi di belakang ini dengan konflik begini? Grand design ini siapa sih sebenarnya? Apa si non state actor ini? Nanti apa namanya kalau nggak pakai nggak pakai kamera ya. Ini jadi gini guys. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah obrolan yang membuka wacana kita bahwa jadi semua itu bisa jadi ya, kita kan nggak mungkin langsung seperti ya bahwa ini by design. Kita nggak nyebut yang desain siapa sih ya, by design yang mungkin saja by design pun kadang-kadang itu tidak bisa diterima. Orang sulit sekali percaya karena memang mereka pintar banget sehingga seperti benar-benar gitu ya, benar-benar terjadi seperti HMPV gitu. Waduh, itu kan orang sebut juga tahu Parno juga. Bahkan akan pandemi lagi apa enggak gitu kan, sempat kita pikir gitu. Tapi katanya gambar COVID itu serem ya, aku nggak lihat itu. Saya gambarnya kayak karena saya udah tahu HMPV itu virusnya ini. Nggak mungkin tadi the next pandemic. Kalau itu jadi next pandemic ya berarti pandeminya ringan. Oh, I see. Kecuali kalau flu burung paling tinggi. Lebih tinggi dari COVID bahkan. Angka kematian lebih tinggi. COVID cuma 3%, flu burung bisa 75%. Berarti memang itu yang perlu diwaspadai. Nah, kalau kemungkinan ada lagi. Jadi perkiraan Ibu H5N1 itu.
Saya nggak berani. Yang paling membahayakan maksudnya? Ya menurut saya yang paling mungkin, karena kenapa sih sekarang ini WHO sibuk melatih negara-negara miskin dan negara-negara yang agak miskin untuk membuat satu vaksin flu burung mRNA. Ngapain? Kalau nggak ada orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, untuk diajarin gitu. Kan aneh. Iya. Ini kayak kalau lagi itu di program WHO. Resmi loh. Resmi. Saya baca. Atau mereka ada cenayang bahwa akan ada terjadi itu kali? Enggak, itu dia cuman pelatihan membuat ini. Oh, itu terpublis ya? Dipublis ya? Terpublis itu. Oh. Jadi seperti problem seperti biasa misalkan tentang TBC ini malaria begini kan ada semua daftarnya. Cuma saya kan jeli aja loh, ini kok aneh gitu. MNR. Kalau kita dengan ibu tahu penyakit itu, kemudian dengan virus seperti itu, dengan climate cuaca seperti kita, kondusif nggak Bu? Apanya? Maksudnya virus itu bisa hidup juga nggak di sini? Kan belum tentu bisa cocok dengan. Kita H5N1 pernah. Nah itu yang sangat misterius pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan. Dan saya membuktikan bahwa manusia yang kena flu burung itu kata WHO itu berasal dari ayam yang mati. Terus saya membuktikan ternyata tidak ada hubungan antara ayam dengan manusia. Terus WHO mengatakan ada human to human transmission di Tanah Karo. Saya membuktikan juga, profesor sudah membuktikan, orang saya menteri, saya tinggal minta tolong profesor tolong buktikan ini ada enggak human to human transmission. Enggak ada Bu. Ini hasilnya, sequencingnya, sequencing virusnya. Wow, nah itu saya langsung protes sama WHO. You bohong, saya bilang. Maka berhenti. Tapi sudah terlanjur mati 160 dari 200 sekian, 84% kematiannya. Nah, sampai detik ini ternyata terbukti masih seperti apa yang saya buktikan pada tahun itu, yaitu bahwa flu burung tidak menular dari binatang ke manusia dan tidak menular dari manusia ke manusia. Kalau sampai nanti ada pandemik bahwa disebabkan oleh flu burung, artinya flu burung itu kalau dia mengatakan mutasi alami, saya nggak percaya karena pada tahun 2008 sudah dipastikan bahwa tidak menular dari manusia ke manusia. 2008 sampai sekarang kan baru 16 tahun. Nah, untuk mutasi itu membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama dari itu. Tahun. Itu statement 2008 statementnya WHO atau? Statement kita dan diakui oleh WHO. Kemudian WHO kemudian nggak tidak jadi pandemi. Nah, kok bisa begitu ya? Pandeminya bisa diatur ya? Karena kita Indonesia protes, ini loh ada sequencing. You bilang katanya menular dari manusia ke manusia. Secara epidemiologi memang seperti menular dari manusia ke manusia. Karena ada 8 bersaudara di Tanah Karo sana. Itu dari 8 orang 7 meninggal. Nah ini langsung spesimen virusnya kita ambil. Jadi kita sequencing. Benar nggak tuh menular dari manusia ke manusia atau kebetulan saja? Nah itu ternyata tidak ada reseptor untuk human to human. Nah, berarti dari mana itu mereka dapatnya? Nah itu misteriusnya. Kalau misalnya kayak kemarin pandemi kan bisa menular udara segala macam dan itu akan penyebarannya lebih cepat misalnya. Kalau kemarin gitu. Tapi jangan-jangan itu juga. Enggak juga. Enggak. Itu gimana dong Bu itu? Kita keluar dari mana? Itu dia mesti kita harus mempunyai medical intelligence yang bisa mengkonfirmasi apapun yang dikatakan oleh WHO. Jadi kemarin nggak menular dari manusia ke manusia. Terus gimana itu? Ya bukan tidak menular tapi tidak sangat menular seperti itu. Yang bisa sangat menular seperti itu H1N1 atau flu babi. Oh, tapi kalau kecemasan itu mempengaruhi nggak? Oh, sangat mempengaruhi. Kalau Anda sangat cemas, Anda sangat takut, Anda sangat ketakutan, wah itu belum virusnya belum dekat, Anda udah sakit. Bisa berasa sakit duluan.
Jadi fear campaign juga di-boost juga nih secara media. Iya. Dan mereka sukses dengan itu. Banget itu. Itu banget sih maksudnya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana rakyat kita supaya kalau ada badai isu yang tidak jelas enggak apa-apa. Kayak ini HMPV itu waduh banyak sekali YouTube, kemudian di TikTok yang ngomongin orang awam gitu ya, kayak menakutkan banget padahal enggak. Pokoknya jangan terbawa isu. Yang penting Anda harus hidup berperilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, kemudian hatinya senang, olahraga dikit-dikit, tidur teratur, makan yang baik, it's okay. Wah, berarti Bang sering sholat teman-teman ya. Kan sering wudu jadinya. Cuci tangan kan. Jangan stres. Dan orang yang mempunyai Tuhan itu lebih enak tuh karena pasrah pada Allah. Iya. Andaikan di dalam suatu wabah katanya kalau orang Islam ya, kalau orang Islam tuh meninggal dalam wabah itu katanya juga masih dijamin. Itu yang menenangkan justru. Jadi sepertinya kalau memang ada pandemi sebagai orang Islam malah jadi nothing tulus, meninggal masuk surga gitu. Jadi justru kita dibikin tenang kan malah. Iya. Jadi jangan nggak usah kepingin hidup sehingga lari-lari lemas berubah. Nah, kalau ini kan yang ramai juga ini ada statement mengatakan bahwa pandemi akan dimulai tanggal 21 Januari katanya. Itu kan sampai di YouTube itu. Bahkan di akun ibu juga saya baca, saya lihat juga ada juga itu. Enggak lah, ada nggak pernah ngomong gitu. Bukan ibu yang ngomong, orang bule di waktu itu ya postingannya kalau nggak salah. Tak seorang pun tahu kapan tanggalnya, masih itu kan itu adalah rahasia dari mereka, jadi tidak mungkin tanggalnya. Yang jelas kalau tanggal 21 itu day one dari hari pertama inaugurasinya Presiden Trump, di mana Presiden Trump mengatakan pada day one dia akan out dari WHO. Itu ya. Tapi menarik, coba saya coba konfirmasi lagi tadi. Kalau nggak salah saya lihat juga di akun ibu nih. Jadi ibaratnya ini nggak tahu sosoknya siapa. Beliau kayak apa dasarnya ya dia? Tapi ibu nge-repost sih. Dia investigasi jurnalistik. Nah ini nih. Bukan dari saya. Bukan. Tapi ada di. Dia bilang mengalami pandemi baru. Menurut saya tidak akan. H5N1. Paten. Dari investigasi namanya Dr. David Martin. Masa bisa 21 nuk gitu ya? Berarti kan ada tekan tombol kalau misalnya. Iya. Misalnya. Menurut saya enggak lah ya. Mungkin benar. Kalau menurut Ibu berarti belum tentu tanggal 21 ini bisa jalan. Oke, jadi lagi lebih tenang teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang Ibu. Jikapun misalnya ada entah apapun nanti pandeminya Ibu ya. Pandemi entah H5N1 entah mungkin mpox tadi atau apapun itu pandeminya. Respon terbaiknya apa tuh Bu? Kan udah pastinya juga ada HI yang dari WHO, IHR juga ada segala macam. Ini respon terbaiknya sebagai penjagaan dari sekarang sebagai ini. Rakyat ya. Sebagai rakyat hanya bisa imunitas Anda dijaga sebaik-baiknya. Dengan cara itu juga bukan ini kan? Bukan vaksin ya, bukan. Satu dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS itu yang dipegang. Perilaku hidup bersih dan sehat itu kayak apa sih? Tidur teratur, makanannya bergizi, kemudian olahraga sedikit, tapi minimal, maksimal juga lebih bagus. Kemudian jangan stres. Kalau Anda punya penyakit bawaan, misalkan Anda punya diabetes, punya apa, ceklah ke dokter dan berobatlah dengan baik. Jadi jangan Anda jatuh ke daya tahan tubuh yang buruk. Jadilah daya tahan yang bagus. Dan kemudian jangan stres.
dekatlah pada Allah, dekatlah pada Tuhan. Karena segala sesuatu itu Tuhan bisa mengaturnya. You mau ditularin, kalau Tuhan tidak mengizinkan juga nggak ketularan. Nah itu harus yakin. Yeah. Jangan Anda lebih yakin dengan obat atau vaksin. Gitu. Harus yakin bahwa Allah yang melindungi kita. Nah itu satu itu. Kedua, ya kita mesti lihat peraturan dari pemerintah seperti apa. Kalau peraturan pemerintah itu sesuai dengan hak-hak rakyat, tapi kalau terlalu aneh ya kita mesti harus bersuara juga. Harus bersuara, misalkan mandatory vaksin, apa perlu apa tidak. Padahal tidak ada suatu ilmu pun yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa menghentikan pandemik loh. Vaksin aja oke, biasanya untuk mencegah, tapi bukan menghentikan pandemi. Nah itu dia, apalagi salah satu vendor dari vaksin tersebut ada yang sudah klaim tidak mau bertanggung jawab dengan efek samping yang ditimbulkan setelah vaksin kan? Iya. Dan pemiliknya pun nggak divaksin lagi. Karena ternyata pada penelitiannya dia sebelum diketok itu ternyata ada kematian, ada ini tapi tidak terekspos. Wah. Baru sekarang. Waduh, ini kita dapat pencerahan ya. Minimal kita udah tahu di awal bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yang membuat kita kalau udah dapat informasi di awal kita jadi bersikap atau meresponnya pun jadi lebih terukur gitu ya, nggak kemudian euforia dalam dalam ketakutan, euforia dalam ketakutan. Sampai antri di pinggir jalan untuk divaksin. Benar-benar itu ya. Soalnya kalau kita nggak tahu, kita langsung heboh duluan. Iya. Dari kalau heboh itu adalah justru yang membuat rencana senang. Iya, sesuai targetnya maksudnya. Kalau kita heboh, maka cara berpikir kita, logika kita hilang. Iya. Cara berpikir kita yang logis hilang. Buru-buru pokoknya. Jadi FOMO gitu. Kepengen juga selamat duluan kan gitu kan. Wah, Bu, ada nggak info yang belum di-share ke teman-teman nih? Banyak, tapi tidak perlu di-share di sini. Ini kalau ngomong sama Ibu Siti sebenarnya lebih seru kalau off cam teman-teman. Banyak info-info yang wah kita dengar suka kaget-kaget gitu ya. Tapi ini adalah hal yang bisa disampaikan dan ini juga sebagai penjagaan buat kita semua dan juga bagaimana cara merespon. Obrolan kita dengan Pak Dharma juga ternyata saya pikir dulu tadi sebuah wacana apa mungkin kejadian, nggak taunya bener ada gitu kan, waktu ketika kemudian pandemi treaty itu ternyata memang diprogramkan gitu nggak taunya. Nah sekarang udah jadi pandemi. Saya punya semua file-filenya ada pandemic agreement, ada IHR amandemen, bagaimana mereka rapat, bagaimana mereka diketok. Saya mengikuti terus. Dan ternyata sudah inline dengan apa yang di peraturan nasional juga gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah kita kemudian merespon juga lebih berpihak kepada rakyat ya, insya Allah ke depannya, ataupun kehebohan keviralan pandemi zaman 4 tahun yang lalu nggak akan terjadi lagi dan kita udah lebih siap menghadapinya. Mudah-mudahan. Itu yang saya mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa dan negara ini dan dari segala kejahatan kesehatan. Mudah-mudahan dan bisa membimbing negeri ini menjadi benar-benar Republik Indonesia yang kita cita-citakan. Ya. Aset kita banyak, kita negara yang kaya, jangan sampai kita under control dengan apapun jenisnya gitu ya, termasuk dengan pandemi ini. Dan itu kayaknya semangatnya Pak Prabowo seperti itu. Iya. Beliau ini kan patriot ya. Insya Allah mudah-mudahan ini yang membuat kita jadi agak pede juga gini. Nah, nggak mudah ditaklukkan lah mudah-mudahan Indonesia ke depan. Terima kasih nih Bu Siti untuk masukannya. Saya sendiri juga jadi banyak dapat informasi baru yang menurut saya bisa kita share sama teman-teman walaupun mungkin off cam gitu ya. Tapi ini menarik ya bahwa beberapa pembicaraan kita katanya relate dengan narasumber lain tuh, relate dengan ada berbagai politik internasional terjadi, itu ada hubungannya ternyata. Oh sangat. Ya. Walaupun kita melihat bahwa berarti sebenarnya
mengontrol sebuah negara atau juga kepala negara itu treatmentnya seperti pedagang gitu ya. Ini ada bisnis di dalamnya ya, jadi sepertinya seperti itu. Waduh, ini menarik guys. Ini isinya daging semua dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita jadikan keberuntungan dalam sisi edukasi. Udah tahu duluan. Kita doakan Ibu Siti sehat terus ya, memberikan insight dan info-info yang seperti ini lagi ke depannya. Dan jika teman-teman yang sekarang ini ingin merich Bu Siti, monggo silakan di Instagramnya. Apa tuh Bu? Silakan Bu, Instagram Ibu. Siti Fadilah Supari. YouTube maupun Instagram, apakah YouTube, apakah ada underscore Siti Fadilah Supari. Ya, teman-teman semuanya, jika dirasa tayangan ini memberikan banyak manfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Dan jika ada masukan atau juga komen, monggo silakan diberikan input pada kita yang mungkin bisa kita jadikan bahan perbincangan selanjutnya. Makasih waktunya Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.